Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidan Akasriansyah dengan nomor NIM 2031501261 dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan Bapak dosen Dr. Muhammad Mabrur Taufik SAG SEMM, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pada pertemuan keempat, yaitu mengelola komunikasi pemasaran terpadu, bauran komunikasi pemasaran, yaitu satu, periklanan, semua bentuk penyajian dan promosi non-personal atas ide barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi di sini perusahaan membutuhkan iklan untuk memasarkan produk dia, gitu, maksudnya barang-barang yang ada di perusahaan tersebut. Yang kedua yang dibutuhkan oleh perusahaan yaitu promosi penjualan, berbagi insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau membeli suatu produk atau jasa. Yang ketiga adalah hubungan masyarakat, berbagai program atau mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau masing-masing produknya. Yang keempat, penjualan pribadi, interaksi langsung dengan satu calon pembeli atau lebih guna melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan menerima pesanan. Yang kelima, pemasaran langsung. Pemasaran langsung di sini yang dimaksudkan dengan penggunaan surat, telepon, fax, faksimil atau email, dan alat penghubung non-personal untuk berkomunikasi secara langsung dari pelanggan dan calon pelanggan tertentu. Yang kedua, platform komunikasi umum. Maksudnya platform komunikasi umum ini adalah periklanan, iklan cetak dan penyiaran, pengemasan, film, brosur, poster dan selebaran, cetak ulang iklan, billboard, dan pameran di tempat pembelian. Yang terakhir yaitu simbol dan logo, promosi penjualan, kontes, permainan undian berhadiah, pemberian contoh produk, pameran, peragan, kupon, misalkan rabat, pembiayaan berbunga rendah atau hiburan, fasilitas tukar tambah, dan program berkelanjutan. Pemasaran jasa punya karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan dengan pemasaran produk. Karakteristik utama ini diantaranya intangibility, inseparability, variability, dan perishability, memunculkan masalah yang unik dalam pemasaran jasa, sehingga ini nantinya mempengaruhi strategi pemasaran yang dikembangkan. Intangibility adalah karakteristik jasa yang paling jelas adalah tidak berwujud. Pada produk, kita bisa melihat dan merasakan bentuk dari produk. Melihat contoh dan menilai kecocokannya berbeda dengan jasa di mana kita harus melewati suatu customer experience terlebih dahulu sebelum mengevaluasi jasa tersebut. Intangibility ini memunculkan beberapa masalah. Ini tidak dapat disimpan sebagai persediaan dan tidak bisa dengan mudah dikomunikasikan kepada pelanggan. Harga juga jadi masalah, karena ini tergantung pada persepsi setiap orang. Lalu bagaimana mengatasinya? Dalam jasa kita mengenal physical evidence, ini elemen dari 7P marketing mix. Mengatasi intangibility ini, maka kita dapat menggunakan physical evidence, yakni menampilkan penampilan fisik dari tempat serta pelaku jasa. Misalnya, interior yang menarik dari sebuah restoran hingga seragam pelayannya. Jadi kita bisa memasarkan suatu tempat kita, suatu bisnis kita, yaitu dengan hal-hal yang unik, yaitu bisa pakai mendekor tempatnya atau keunikan dari para pegawainya gitu. Lalu kesulitan dalam mengkomunikasikan jasa dapat diatasi dengan menciptakan image yang kuat mengenai brand.
Jika berhasil menciptakan brand yang kuat atau image yang kuat, maka orang akan cenderung percaya terhadap pelayanan yang diberikan. Selain itu, kebijakan pricing juga bisa menjadi salah satu indikator akan kualitas. Biasanya dengan harga premium, tentu kualitasnya akan premium dan pelayanannya juga lebih tinggi. Sementara harga yang rendah mengindikasikan kualitas yang belum pasti atau memang kurangnya pengalaman. Di sini harga juga mempengaruhi suatu kualitas barang. Namun tangibility dari suatu jasa terutama terletak pada interaksi, tingkat perhatian dan keramahan dari pemberian jasa kepada orang lain. Oleh karena itu, sisi membina hubungan yang baik dengan pelanggan menjadi salah satu tugas yang penting. Installability perusahaan biasanya memproduksi barang pada satu lokasi pusat, kemudian mengirimnya ke tempat di mana pelanggannya paling banyak. Installability juga berarti bahwa produksi jasa tidak dapat dipisahkan dengan konsumsinya, sehingga penyedia jasa perlu untuk mengelola proses produksi jasanya dengan baik. Selagi pelanggan memberikan pelayanan, jika pada saat itu terdapat pelanggan lain yang ikut menyaksikan, maka otomatis pelanggan tersebut terlibat dalam proses produksi. Karena itu menjadi suatu shared experience untuknya. Misalnya, jika seorang pelanggan yang sedang menunggu makanannya melihat pelanggan lain mengkomplain bahwa menemukan cacing dalam makanannya atau kecoa, maka itu akan menjadi pengalaman yang tidak mengenakan bagi pelanggannya. Masalah yang timbul dari installability menjadikan kita harus mengadopsi berbagai strategi sebagai berikut. Rekrut dan latih karyawan semua dengan baik, supaya mereka bisa memberikan pelayanan sesuai dengan yang diharapkan. Kembangkan strategi-strategi untuk mengelola pelanggan, misalnya memberlakukan reservasi atau home delivery. Yang terakhir, membuka lebih dari satu lokasi, sehingga lebih memperluas basis pelanggan yang ingin menikmati pelayanan Anda. Dalam menentukan bentuk dari pelayanan maupun kebijakan harga terkait dengan masalah installability, maka terlebih dahulu harus didefinisikan sejauh mana personalisasi yang dibutuhkan dengan serta dilakukan perusahaan. Misalnya, untuk pelanggan preferred banking, maka lebih membutuhkan personalization dibandingkan dengan nasabah biasa yang mungkin cukup dengan menggunakan ATM atau online banking saja. Nah, strategi tepat pemasaran jasa. Bisnis merupakan jasa yang menjual layanan kepada para konsumen yang membutuhkan. Berbeda dengan bisnis yang menjual barang, bisnis jasa menyediakan produk yang tidak terwujud dan tidak menyebabkan kepemilikan apapun bagi konsumen yang menggunakannya. Jika bisnis produk atau barang dapat dimiliki konsumen setelah terjadi transaksi, bisnis jasa hanya bisa memberikan kualitas pelayanan melakukan transaksi walaupun tidak dapat pelayanan tersebut seterusnya. Platform komunikasi umum biasanya pemasaran langsung, katalog, surat melalui surat telepon, belanja secara elektronik, fax mail, email, dan voicemail. Elemen-elemen dalam proses komunikasi: pengiriman, pengkodean, lalu pesan media, penguraian kode, penerima, gangguan, umpan balik, dan tanggapan. 3 alasan tidak sampai: perhatian selektif, penyimpangan selektif, ingatan selektif. Mengembangkan komunikasi yang efektif, mengedefinisikan audiens sasaran, citra, seperangkat keyakinan, ide, dan kesan yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu objek, sikap dan tindakan orang terhadap suatu objek ditentukan oleh citra objek tersebut. 2. Menentukan tujuan komunikasi. Model hierarki pengaruh: menyadari, mengetahui, menyukai, preferensi, meyakini, dan membeli. Mengembangkan komunikasi yang efektif. Perancang pesan yang efektif harus memperhatikan attention atau perhatian, interest, ketertarikan, desire, keinginan,
dan action tindakan. Formulasi pesan harus memperhatikan isi pesan apa yang dikatakan. Jadi pesan itu harus harus jelas gitu. Jadi dengan pesan yang jelas maka akan tersampaikan kepada audiens atau kepada masyarakat. Struktur pesan, bagaimana mengatakannya secara logis, yaitu mengatakannya secara benar, secara objektif, tidak secara mengarang atau itu. Yang ketiga, format pesan, bagaimana mengatakannya secara simbolis, yaitu dengan cara yang lebih mudah dan dimengerti kepada masyarakat. Sumber pesan, siapa yang harus mengatakannya? Jadi yang harus mengatakannya adalah orang yang ahli dalam bidangnya. Jangan asal sembarangan. Mengembangkan komunikasi yang efektif, memilih saluran komunikasi. Saluran komunikasi personal melibatkan 2 orang atau lebih yang berkomunikasi secara satu sama lain. Saluran komunikasi non-personal mencakup media, atmosfer, dan acara-acara khusus. Yang kelima, menentukan jumlah anggaran komunikasi pemasaran. 1. Metode sesuai kemampuan, metode presentasi penjualan, metode keseimbangan persaingan, metode tujuan dan tugas. Alat-alat promosi, sifat-sifatnya presentasi umum, tersebar luas, ekspresi yang lebih kuat, tidak bersifat pribadi. Jadi promosi ini dalam periklanan ini harusnya tersebar gitu, luas ke masyarakat umum. Ekspresi yang lebih kuat di sini dimaksud yaitu mengekspresikannya dengan baik gitu, maksudnya dengan objektif, dengan sebenar-benarnya, tidak mengarang-arang dan tidak bersifat pribadi. Jadi ini yang lebih lebih dimengerti gitu oleh masyarakat umum. Alat-alat promosi, promosi penjualan, manfaatnya komunikasi menarik perhatian dan memberikan informasi yang dapat mengarah ke produk yang bersangkutan. Intensif, menggabungkan sejumlah kebebasan, dorongan atau kontribusi, memberikan nilai bagi konsumen. Yang ketiga, ajakan untuk melakukan transaksi pembelian. Alat-alat promosi penjualan personal, 3 ciri khusus, yaitu konfrontasi personal, hubungan yang hidup langsung dan interaktif. Yang kedua, mempererat, menimbulkan berbagai jenis hubungan melalui hubungan mulai dari penjualan sampai persahabatan. Yang ketiga, tanggapan, membuat pembeli merasa berkewajiban untuk mendengarkan pembicaraan wiraniaga, yaitu membuat masyarakat itu tertarik gitu kepada apa sih yang kita jual, apa sih yang kita promosikan. Jadi tidak hanya pembeli itu datang aja, jadi dia harus mengerti apa yang kita sampaikan itu dengan jelas dan dia tertarik untuk membeli barang-barang yang kita jualkan. Alat-alat promosi, 3 sifat khusus, yaitu kredibilitas yang tinggi, kemampuan menangkap pembeli yang tidak dibidik sebelumnya, dan dramatisasi, yaitu kita harus hubungan masyarakat dan publisitas. Jadi itu jadi kayak menghubungkan ke masyarakat gitu, yaitu dengan menggunakan kredibilitas yang tinggi, kemampuan menangkap pembeli yang tidak dibidik sebelumnya gitu. Jadi kita mencari customer yang baru maksudnya. Pemasaran langsung karakteristiknya non publik. Pesan biasanya ditujukan kepada orang-orang tertentu, disesuaikan. Pesan disiapkan untuk menarik orang yang dituju. Terbaru, pesan dapat disiapkan dengan sangat cepat, interaktif. Pesan dapat diubah bergantung pada tanggapan orang tersebut. Jadi di sini maksudnya adalah pesan ini maksudnya nggak ke semua orang gitu. Maksudnya pemasaran itu nggak semua orang itu, yang barang yang kita tunjukkan itu nggak semuanya untuk semua orang, jadi ditunjukkan kepada orang-orang tertentu saja. Interaktif maksudnya pesan ini dapat mudah dan dapat dimengerti oleh masyarakat. Jadi barang yang kita pasarkan itu dapat dimengerti oleh masyarakat. Cukup sekian.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.